Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini saya akan bicara kembali ke Liga Super Indonesia. Masih seru sampai nantinya memasuki pekan 33. Karena kemarin Borneo berhasil mengalahkan tuan rumah Bali United dengan 3-2. Pertandingan yang juga berlangsung seru, tidak kalah serunya dengan duel antara Persija dan Persib yang berlangsung di Stadion Segiri di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bagi Borneo, tentunya ketika Persib menang 2-1 atas Persija, mereka harus habis-habisan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Tidak boleh tergelincir, dan itu dilakukan dengan baik oleh Mariano Peralta dan kawan-kawan, dengan mereka membawa pulang 3 poin dari Bali, sehingga poin antara Persib dan Borneo sama 75. Hanya saja Borneo kalah dalam head to head karena mereka tidak menang musim ini melawan Persib, kalah di GBLA dan imbang di Segiri. Namun posisi dua tim ini tetap seksi, seru, karena hanya dua ini yang bisa menjadi juara di Liga Super musim sekarang. Persib tentunya punya peluang kalau posisinya sama nilainya di akhir nantinya, tetapi tidak boleh tergelincir dalam 2 pertandingan nantinya sisa. Sama juga dengan Borneo. Persib harus ke PSM, Borneo harus ke Persija. Persija sudah aman setelah menang melawan Persita, mereka akan ikut lagi di perhelatan Liga Super musim depan. Jadi aman, nggak ada beban lagi buat Persija bermain di kandang. Begitu juga dengan PSM, sudah aman. PSM tidak lagi diganggu dengan fokus untuk bertahan di Liga Super karena posisi mereka tetap oke sampai pada musim depan. Tinggal nantinya di bawah itu kan 2 sudah out, PSBS dan Semen Padang. Tinggal menunggu Persis Solo dan juga Madura United, tapi itu nanti sebentar lah. Saya bicara tentang 2 tim yang punya peluang untuk degradasi. Sekarang 2 tim yang ada di atas, Persib dan Borneo. Persib punya mental kuat, sudah teruji kan sebagai juara bertahan, dan selalu dalam keadaan kritis mereka bisa membalikan keadaan. Bagaimana melawan Persija terakhir, ketinggalan 1 gol dulu lewat Aladin Ajarai, kemudian ada 2 gol brace dibuat oleh Adam Alis dan mereka bisa menang. Jadi kalau persoalan remontada bagi Persib ini oke. Lawan Bayangkara pun mereka bahkan tertinggal dengan 2 gol sebelum membalikan dengan 4-2. Dan di sana juga lagi-lagi Adam Alis bisa mencetak gol. Nah, melawan PSM tidak mudah bagi Persib Bandung. Walaupun PSM saya bilang sudah aman, mereka tenang-tenang saja, tidak akan degradasi. Tapi tentunya bermain di kandang, PSM akan berusaha untuk tidak kehilangan muka. Artinya mereka berusaha untuk tidak kalah. Kalau nggak imbang pasti menang, mereka berusaha. Persib yang harus mengejar kemenangan, karena kemenangan melawan PSM saya rasa semua akan menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka balik ke kandang untuk menjamu Persija, sudah dengan yakin 100% bisa menjadi juara. Masih ada satu tugas, 3 poin di Parepare, di Gelora B.J. Habibie. Saya bilang tadi kan, ini pertandingan yang saya pikir tidak gampang, karena dalam pertandingan pertama pun itu susah payah bagi Persib untuk bisa menang melawan Juku Eja kan, ketika di GBLA sebiji gol. Walaupun dalam statistik 4 pertandingan terakhir Persib itu oke melawan PSM. Tapi sekarang Persib tidak akan memainkan, misalnya kemarin kan kaptennya itu diambil alih oleh Federico Barba. Sekarang Barba tidak akan bermain. Demikian juga dengan Luciano Goicoechea. Barba di belakang, Lucio di tengah. Kalau melihat dari pemain-pemain kedalaman skuad Persib sepertinya aman-aman saja. Kecuali memang Barba ini kan menjadi, saya senang dengan Barba, pemain yang sangat-sangat bagus. Bukan saja dalam bertahan sehingga pertahanan Persib itu sangat tangguh, tapi juga dia bisa mencetak gol dengan baik. Salah satu pemain belakang juga yang mencetak gol tertinggi di Liga Super musim ini selain Komang. Di sana ada Gustavo Franca di Malut dan juga dengan Ramos yang ada di PSIM. Kehilangan seorang Barba, tentunya ini bagi Boyan Hodak harus bisa memutar otak lagi untuk bisa menempatkan pasti Julio Cesar yang ada di sana untuk bersama dengan Patricio Matricardi. Itu yang menjadi alternatif terbaik yang ada sebagai pelapis Barba. Kemudian pelapis Lucho ini dapat kartu kuning kan kemarin, sama seperti Barba, sehingga mereka tidak bisa bermain untuk pertandingan lawan PSM. Kalau bagi Lucio sih sebenarnya
masih aman karena di tengah itu ada selain Adam Alis, Tom Hai masih bisa mendorong juga Eliano main di sana atau Mark Locke bisa bermain di posisi itu. Kalau bermain dengan double pivot di saat bermain dengan 4-2-3-1 bagi Persib, maka bisa saja Mark Locke ada di sana dengan Adam Alis ya untuk bagi Klok untuk ganti posisi dari Lucho. Tom Hai akan lebih menjadi pengatur ritme serangan lebih sedikit ke depan untuk bermain entah dengan Berginho atau dengan Julian Barros atau Beckham yang akan bermain lebih dulu. Kemudian di depan mungkin ada Andrew Jung yang akan ditampilkan nantinya melawan PSM. Karena Bojan Hodak sendiri pun tidak ikut bisa bersama di dalam tim karena dia dapat kartu kuning juga kemarin di Segiri, sehingga dia hanya bisa menonton dari tribun. Asisten pelatih lah yang akan mengambil alih ini, tapi tentunya dengan instruksi dari Bojan Hodak. Skemanya akan ditentukan Bojan Hodak ya. Walaupun dia tidak ada di bench bersama dengan pemain, tetapi semua kontrol dari Bojan Hodak. Jadi instruksikan kepada asistennya. Nah, ini yang menjadi saya pikir tantangan besar bagi Persib ketika ke Parepare menghadapi PSM karena mereka tidak punya dua pemain kunci, Barba dan Lucho di samping dengan Bojan Hodak. Tapi pasti Persib sudah dapat percaya diri ya. Setelah menang melawan Persija, mereka tuh sangat-sangat percaya untuk bisa mendapatkan 3 poin saat menghadapi PSM. Karena PSM juga kan ya akan bermain mungkin tidak terbeban ya. Artinya sudah aman. Kalau sebelum-sebelumnya kan di dua pekan yang lalu mereka masih berpikir panjang untuk mengatasi zona merah ini. Ya ketika mereka sudah aman, ya pasti mereka akan lebih enjoy juga bermain di hadapan publik ya. Dan Persib ini yang harus ngotot sepanjang laga untuk bagaimana bisa menciptakan gol dan bisa memenangkan pertandingan. Karena itu tadi yang saya bilang, kemenangan bagi Persib jalannya sudah semakin mulus untuk mempertahankan gelar juara dan membuat hat-trick di Liga Super musim ini ya. Sementara bagi Borneo saya pikir dengan Persijap juga sudah aman setelah Persijap melawan Persita, mereka juga bisa memenangkan pertandingan. Jadi poinnya mungkin akan sama sampai ditentukan di pekan terakhir. Di saat Persib lawan Persijap, kemudian Borneo akan melawan Malut United ya. Semua pertandingan ini kan dimainkan secara bersamaan ya. Baik Persib dan PSM, kemudian Borneo yang tandang ke markas Persijap main pada hari Minggu 17 Mei pukul 19.00. Oke? Ya, dan kita akan tunggu nantinya. Ya, siapa yang akan nantinya sampai di garis finish untuk mengangkat trofi dan menjadi juara di Liga Super pada musim ini. Saya mencoba bergerak ke zona bawah, zona merah yang tidak kalah serunya. Juga mempertaruhkan dua tim. Kalau di atas ada Persib dan juga Borneo, di bawah ada Madura United dan Persis Solo. Persis Solo akan menjamu Dewa United ya di pekan 33. Ya, kemudian terakhir mereka ketemu Persita, tandang. Sementara bagi Madura United akan tandang lawan PSM. Terakhir mereka di kandang akan bertarung melawan PSM. Dua laga yang krusial baik bagi Madura United dan Persis Solo. Tapi ada keuntungan buat Madura United karena Madura United dengan 32 poin hanya butuh 1 kemenangan dari 2 pertandingan sisa. Persis Solo itu harus menang 2 pertandingan. Itu harga mati, nggak boleh. Kalau mereka tergelincir 1 kali aja imbang, ya sulit untuk bisa mengejar Madura. Karena dengan 1 kemenangan paling tidak Madura bisa mengamankan itu di kandang mereka saat menjamu PSM. Atau mereka cukup bermain imbang, ya bermain dengan PSM dan mengejar kemenangan saat menjamu PSM. Nah makanya bagi Persis Solo, Dewa United tidak mudah untuk bisa dikalahkan. Kualitas pemain Dewa bagus, tapi tetap mereka harus bisa mencari 3 poin ini. Kalau sampai kalah selesai, saya pikir untuk perjuangan bagi Persis Solo ya akan mengikuti langkah bagi Semen Padang dan juga dengan PSBS yang sudah terdegradasi. Jadi memang perjuangan berat untuk Persis Solo ketimbang dengan Madura United. Jadi akan ditentukan pada laga nantinya di saat mereka harus menang melawan Dewa, dan juga bagi Madura United mereka harus menang melawan PSIM. Ya, jika semua mereka bisa menang, nah penentuannya di akhir. Tapi ketika Madura balik ke kandang, saya rasa mereka bisa bermain all out untuk bisa meraih 3 poin di depan publik mereka, dan mereka bisa bertahan di Liga Super pada musim depan. Dengan saya Bung Ropan berbicara soal Liga Super, perebutan gelar juara antara Persib dan Borneo, dan bagaimana saling menghindar degradasi. Tinggal menunggu satu tim,
apakah Persis Solo akan degradasi atau Madura United. Ciao.